Semuanya, hari ini ada satu berita yang sangat-sangat lucu sekali, cukup membanggakan, tapi juga di sisi lain juga sekaligus menyedihkan, karena ini cerita terkait warung Madura yang punya visi misi buka 24 jam, hari kiamat buka setengah hari. Ini belakangan di salah satu daerah diminta agar warung Madura ini tidak buka 24 jam, dan alasannya itu karena pengusaha-pengusaha minimarket merasa terganggu, merasa kalah saing. Kebayang nggak itu? Warung Madura kemudian mampu mengganggu pengusaha-pengusaha minimarket. Ini lucu gitu, tapi juga sekaligus menyedihkan, karena yang memberikan pelarangan itu adalah pemerintah. Pemerintah seperti tidak mau berpihak kepada rakyat kecil, karena warung Madura ini kan sebenarnya warung kelontong gitu, warung yang isinya itu jualan kebutuhan hari-hari, sehari-hari, seperti misalkan samalah seperti Alfamart, Indomaret gitu ya, dan minimarket lainnya gitu, sama, kurang lebih sama. Cuma bedanya kalau di warung Madura ini manajemennya tuh loss. Nggak ada manajemen yang betul-betul kemudian sama SOP-nya di semua daerah gitu ya. Dan kemudian dari sisi tempat itu biasanya lebih ramah, lebih kecil gitu. Kalau kita ke Alfamart, Indomaret, ke minimarket kan kita bisa masuk dengan ruangan yang ber-AC, dengan lampu-lampu yang menyala gitu ya, begitu terang gitu. Nah, warung Madura ini kadang-kadang bahkan orang yang mau beli nggak bisa masuk gitu karena kecil gitu. Tapi barang-barangnya lengkap. Kita butuh apa aja diambilin gitu. Ada gitu biasanya. Bahkan lebih lengkap dari Alfamart, Indomaret, karena biasanya juga sekaligus menyediakan BBM. Kalau Alfamart, Indomaret kan nggak ada tuh, nggak jualan bensin gitu ya. Kalau toko Madura ya jualan bensin. Jadi ya ini sebenarnya warung kelontong biasa, cuma kemudian karena mayoritas pemiliknya atau kebanyakan pemiliknya atau yang jaga warung-warung ini adalah orang-orang Madura, orang-orang perantauan, maka kemudian dikenal sebagai warung Madura. Nah, ini ternyata setelah warung Madura ini menjamur di beberapa kota besar, ternyata hari ini mulai meresahkan. Dan saya bukan karena saya orang Madura gitu ya, saya tahu ini hanya warung kelontong biasa aja gitu. Cuma kebetulan memang yang jaga orang Madura kebanyakan. Sebenarnya ada juga yang bukan orang Madura gitu, warung kelontong biasa ya kan banyak di beberapa daerah gitu ya. Saya terus terang sebagai rakyat kecil gitu merasa bangga dengan pelarangan ini gitu, karena warung Madura yang sebelumnya itu begitu gagah menantang keluar biasaan modal dan manajemen dari minimarket, Alfamart, Indomaret gitu ya. Tapi kemudian hari ini baru diberi pengakuan ya, karena pelarangan-pelarangan ini salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan secara terselubung, karena kalau sampai pengusaha minimarket merasa terganggu, itu kan artinya warung-warung Madura, warung-warung UMKM, warung-warung kelontong ini selama ini sudah bisa memberikan satu sistem atau sebuah perlawanan yang luar biasa, meskipun secara modal mereka nggak punya gitu. Ini adalah sebuah persaingan yang sangat-sangat tidak sebanding gitu. Warung kelontong, warung kecil itu ya nggak punya manajemen gitu kan. Yang jaga juga ya bukan yang pakai seragam seperti di Alfamart, Indomaret atau minimarket lainnya gitu ya. Kadang cuma sarungan. Tapi mereka mampu memberikan satu perlawanan dengan memberikan harga-harga yang jauh lebih murah, waktu bukanya juga jauh lebih lama sampai 24 jam gitu ya. Dan setahu saya, seingat saya dulu waktu saya kemudian sempat ngobrol dengan salah seorang supir Grab atau taksi online, itu saya sempat dengar gitu cerita ketika biasa kan supir tuh nanya gitu, dari mana mas? Saya dari Madura. Saya bilang dari Sumeneb, Madura gitu ya. Dan kemudian supir ini kaget gitu, wah saya suka tuh warung Madura. Pokoknya the best lah gitu. Karena alasannya warung Madura ini buka 24 jam dan kemudian ya harga-harganya lebih murah. Dan menurut dia pribadi itu menyenangkan karena rumah dia itu gak jauh dari warung Madura ini. Dan setelah adanya warung Madura, kata si sopir ini gitu ya,
dia merasa lebih aman gitu, karena ya buka 24 jam otomatis seperti dijaga